Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat memaparkan presentasi proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian akuntansi. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, Ibu Nurhayati Siregar SEMAK, yang telah memberikan kesempatan kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Rahmawati sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Sri Wahini sebagai pemateri yang akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan moderasi kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Sri Wahini untuk memaparkan materi pertama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Manajemen laba merupakan fenomena yang sering menjadi perhatian dalam dunia akuntansi dan tata kelola perusahaan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena kompleksitas operasional dan tekanan pasar yang tinggi. Nah, praktik ini dilakukan manajer untuk manipulasi laporan keuangan untuk mencapai tujuannya, seperti untuk memenuhi ekspektasi investor, yang kedua untuk meningkatkan harga saham, dan yang ketiga untuk memperoleh laba manajerial. Next. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Yang pertama adalah Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik yang dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam perusahaan. Nah, GCG ini berfungsi sebagai mekanisme internal untuk mengurangi praktik manajemen laba. Tujuan dari GCG ini yaitu untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Terdapat 3 motivasi mekanisme dalam GCG. Yang pertama, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun yang memiliki kemampuan pengawasan yang lebih baik. Nah, institusi ini umumnya memiliki sumber daya dan keahlian untuk melakukan monitoring yang efektif. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang sahamnya. Motivasi yang ketiga yaitu Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen ini merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, tetapi berperan sebagai pengawas objektif terhadap kebijakan dan keputusan manajemen. Dan yang keempat yaitu Komite Audit. Komite Audit ini bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit internal dan memastikan integritas laporan keuangan dan efektivitas keuangan dalam pengendalian internal. Dan untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dianggap sebagai variabel penting untuk mempengaruhi manajemen laba. Ukuran perusahaan memiliki hubungan yang kompleks dengan manajemen laba karena dapat berperan sebagai faktor penghambat sekaligus pendorong praktik tersebut. Faktor penghambatnya seperti sumber daya yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat dari regulator, dan perhatian lebih dari analisis investor. Yang kedua, faktor pendukung. Faktor pendukungnya terdiri dari tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar, kompleksitas operasional yang tinggi, dan visibilitas publik yang tinggi. Yang ketiga yaitu
Kualitas audit. Kualitas audit memainkan peran penting sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara GCG, ukuran perusahaan, dan manajemen laba. Nah, peran auditor berkualitas tinggi karena auditor dari kantor akuntan publik atau Big Four memiliki reputasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat dan independen dan dapat mengurangi peluang manajemen melalui pengawasan yang lebih efektif serta memberikan kredibilitas yang lebih tinggi pada laporan keuangan. Nah, sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar dan dapat menyumbang lebih dari 30% kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, sektor manufaktur juga merupakan sektor strategis dalam perekonomian di Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh GCG terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan mas yang keempat yaitu bagaimana peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara GCG dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, bagaimana peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara leverage dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Dan rumusan yang terakhir yaitu bagaimana peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara ukuran perusahaan dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah tadi. Tujuan disusunnya proposal penelitiannya ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, menganalisis peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara GCG dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, menganalisis peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara leverage dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu untuk menganalisis peran moderasi kualitas audit dalam hubungan antara ukuran perusahaan dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat untuk akademis. Manfaat penelitian ini memperkaya literatur di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait dari pengaruh GCG, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi manajer perusahaan dalam menerapkan mekanisme GCG yang efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu investor dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur sebelum mengambil keputusan. Next. Untuk manfaat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator seperti OJK, BI dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat penerapan GCG dan pengawasan audit untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dan yang terakhir, manfaat sosial. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal di Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kajian pustaka yang terdiri dari teori agensi. Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan McQueen tahun 1976 menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemegang saham, dan agen manajer dalam sebuah perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena manajemen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti memaksimalkan bonus atau mempertahankan posisi yang dapat mendorong trafik manajemen laba. Mekanisme GCG seperti Dewan Komisaris, Independen, dan Komite Audit bertujuan untuk mengurangi konflik ini dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajer. Kemudian ada teori sinyal. Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam kajian ekonomi tenaga kerja, kemudian mengalami perluasan penerapan dalam bidang akuntansi. Dalam ranah akuntansi, teori ini menjelaskan bagaimana pihak manajemen perusahaan menyampaikan informasi yang mencerminkan kualitas perusahaan kepada pihak eksternal. Bentuk nyata dan sinyal ini dapat berupa penyajian laporan keuangan, pengungkapan informasi laba, maupun pengumuman dividen yang kesemuanya dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai kinerja serta prospek perusahaan kepada pemangku kepentingan, khususnya investor dan kreditor. Menurut Watts dan Zimmerman, tokoh sentral dalam teori akuntansi positif, sinyal yang disampaikan oleh manajemen keuangan berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal. Menurut Scott tahun 2015 dalam karya akademiknya Financial Accounting Theory menegaskan bahwa efektivitas suatu sinyal ditentukan oleh dua karakteristik utama, yaitu relevansi dan kredibilitas. Relevansi menunjukkan sejauh mana informasi tersebut mencerminkan kondisi aktual dan prospektif perusahaan. Sementara kredibilitas terkait dengan tingkat kesulitan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sinyal tersebut. Jadi, semakin tinggi biaya atau kompleksitas sinyal, semakin sulit bagi perusahaan dengan kualitas rendah untuk menirunya, sehingga sinyal tersebut lebih dipercaya oleh pasar. Selanjutnya ada Good Corporate Governance. GCG ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur serta mengendalikan operasional perusahaan dengan tujuan utama menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG berfokus pada penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan dapat diakses oleh pemegang saham, serta tujuannya yaitu untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Terdapat 5 prinsip fundamental dalam pelaksanaan GCG, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan independensi. Dari kelima prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan untuk memastikan pemenuhan hak informasi para pemegang saham, melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen, dan menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian ada leverage. Menurut Gitman dan Jutter tahun 2012, leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau dana yang bersumber dari pinjaman untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal tersebut. Dalam praktiknya, leverage dapat dilihat dari rasio utang terhadap ekuitas atau total utang terhadap total aset yang menggambarkan seberapa besar keuntungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal. Menurut Bigham dan Houston tahun 2016, leverage terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu leverage operasional dan leverage keuangan. Kemudian, menurut Wiyogo 2021, menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur
menunjukkan bahwa tekanan finansial dapat memotivasi manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada ukuran perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghitung besarnya ukuran perusahaan. Yang pertama yaitu total aset. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset karena metrik ini dianggap lebih stabil dibandingkan dengan indikator lain seperti penjualan dan kapitalisasi pasar. Yang kedua yaitu jumlah karyawan. Karyawan merupakan elemen esensial dalam operasional perusahaan serta berperan sebagai indikator yang serta mencerminkan skala perusahaan. Keberadaan tenaga kerja yang memadai mendukung kelangsungan aktivitas perusahaan, sehingga manajemen dituntut untuk memenuhi hak-hak karyawan selalu pemberian kompensasi yang profesional, peningkatan kondisi kerja, serta jaminan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu total penjualan. Penggunaan total penjualan sebagai ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dalam 1 tahun. Semakin tinggi angka penjualan yang dicapai, maka semakin besar pula skala perusahaan tersebut. Oleh karena itu, total penjualan dianggap sebagai parameter penting dalam analisis keuangan dan pengelompokan entitas usaha berdasarkan ukurannya. Selanjutnya yaitu kualitas audit. Kualitas audit merujuk pada probabilitas seorang auditor dalam mendeteksi kesalahan material yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Menurut Hasti dan Herawati, pada tahun 2017, kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor yang mencakup pengalaman profesional serta tingkat independensi auditor dalam menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit. Secara umum, kualitas audit mencerminkan standar pelaksanaan prosedur audit yang ditujukan untuk mencapai tujuan audit melalui penerapan teknik dan prosedur yang tepat dan sesuai. Selanjutnya ada kerangka teoritis penelitian. Ada teori pendukung yaitu teori agensi dan teori sinyal. Kemudian ada variabel penelitian yaitu GCK, leverage, ukuran perusahaan, kualitas, audit, dan manajemen laba. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan data berupa analisis dan numerik. Data yang dipakai pada penelitian menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dan informasi resmi dari situs www.idx.co.id. Kemudian lokasi dan waktu penelitiannya menggunakan data sekunder sehingga tidak terdapat lokasi untuk penelitian. Objek yang digunakan yaitu berasal dari indeks saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Dan untuk sampel penelitian ini adalah ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Next. Berikut daftar perusahaan yang akan diteliti. Terdapat 8 perusahaan. Yang pertama, perusahaan Indofood Sukses Makmur sebagai induk perusahaan. Yang kedua, Indofood Sukses Makmur anak perusahaan. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur sama anak perusahaan. Yang keempat, PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kelima, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang keenam, PT Temposcan Pacific Tbk. Yang ketujuh, PT Ultra Jaya Milky Industri Tbk. Dan yang kedelapan yaitu PT Mayora Indah Tbk.
Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa GCG, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Implikasi praktisnya adalah perlunya perusahaan manufaktur untuk memperkuat GCG dan memilih auditor berkualitas tinggi untuk mengurangi manajemen laba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi yang kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.